ya kan? Pemerintah lainnya yang sedang interaksi itu. Tugas pemerintah itu salah satunya menghidupkan kebudayaan. Dia udah tahu bahwa puisi ini, bahwa pantun ini, bahwa syair ini sebagian dari kehidupan orang Riau, tapi dicuekin. Pernah nggak pemerintah membuat penghargaan untuk seniman berprestasi di Riau? Nggak ada. Mana aja, ya kan? Terus untuk wartawan lagi, wartawan itu kalau di dunia internasional ada namanya Pulitzer, iya kan? Untuk di Indonesia ada namanya Adi Negoro, iya kan? Dan itu dibantu sepenuhnya oleh pemerintah. Di Riau apa? Kita punya Raja Ali Kelana, ya. Tapi biayanya dari siapa? Kedua yang cari-cari. Untung sekarang dianggarkan. Ada nggak dianggarkan oleh pemerintah? Nggak ada. Nah, untuk apa orang berkarya? Untuk apa orang beraktivitas? Realitanya seperti ini. Baik, benar sekali Bang ya. Ya. Mungkin kita buka ruang diskusi di sini. Pasti banyak mungkin pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Silakan. Pertanyaan, tanggapan juga boleh. Yang Abang kita alam berkembang itu bisa juga dari FLP kalau nggak salah saya. Nanti baru kita kasih ke yang ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini, dan pada malam hari ini juga saya baru bisa kembali bersua dengan Bang Denny Kurnia ini. Sangat bergembira sekali dengan teman-teman sekalian. Yang pertama dari diskusi yang dan materi yang coba disampaikan tadi, ada yang menurut saya perlu pembagian realitas sosial yang mengangkat menjadi puisi ini. Sekarang itu cenderung khususnya Riau mengangkat realitas sosial yang sifatnya tradisional. Sementara realitas sosial yang sifatnya modern, katakanlah seperti prostitusi dan kemudian ketidakadilan dalam bentuk modern dan lain sebagainya, ini kurang terperhatikan oleh kalangan penyair. Itu menurut subjektivitas saya. Barangkali mungkin Bang Denny nanti ada pikiran sedikit. Barangkali ini memang ada hal yang perlu dirubah bagi paradigma para penyair. Memang penyair punya peran penting dalam mengubah realitas sosial. Saya di sini apakah realitas sosialkah yang melahirkan penyair atau penyair yang melahirkan realitas sosial? Ini kayaknya menarik, Bang Denny. Karena di tingkat di zaman modern sekarang seperti ini, seharusnya memang para penyair sudah membuka diri bagaimana syair-syairnya, puisi-puisinya juga mampu mengubah realitas sosial. Nah, ini kan kita berangkat dari realitas sosial yang ada semacam kebakaran hutan, kemudian masalah suku, kemudian masalah puak dan sebagainya. Itu yang sering kita angkat dan itu yang sering kita kemukakan. Sementara memang ruang interaksi yang terbatas, interaksi artinya karya dengan pembacanya, ini membuat tidak terlahirnya, tidak mempunyai pengaruhnya syair-syair para pujangga itu, dan sehingga tidak merubah realitas sosial yang ada. Itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin nanti ada pemikiran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah penyair bisa mengubah realitas sosial atau realitas sosial yang melahirkan penyair? Di alam menurut saya tidak ada yang bisa diubah. Penyair itu tidak bisa mengubah apapun.
penyair itu tidak bisa juga mengubah realitas sosial. Anda bikinlah syair tentang judi misalnya kan, atau Omai Rama itu bikin judi, ya, judi kan tetap jalan. Yang bisa itu adalah para penyair memotret realitas sosial, iya kan? Nah, soal nanti bisa atau tidaknya mengubah realita atau kondisi yang real terhadap kejadian ini tergantung pada sikap, tergantung pada tindakan, ya kan? Misalnya saya memotret tentang ketidakadilan, ketidakjujuran pemerintah, atau saya memotret kondisi tentang tradisi lisan di kampung saya yang sudah memudar, sudah mulai punah. Saya tuangkan ini dalam satu bentuk puisi, ya kan? Kemudian puisi ini saya lemparkan sudah menjadi milik umum. Itu paling tidak, ya kan, akan membuat paling tidak akan menginformasikan pada seseorang. Sekarang saya ingin tanya pada Alam, ketika Alam atau teman-teman seniman yang lain yang ada di sini membaca sebuah puisi di Riau Pos atau membaca puisi di harian halaman puisi di Kompas atau di Indopos, ya, apa yang Anda rasakan itu kayak? Ketika saya membaca puisi tentang cinta di Riau Pos, yang terbayang bagi saya adalah bagaimana sebenarnya cinta itu memang indah. Atau ketika puisi itu menyebutkan bahwa puisi itu menyebutkan cinta itu tidak benar, saya akan protes. Sebenarnya puisi itu bukan tidak benar, puisi itu indah. Ketika kita membaca puisi di Kompas, apa yang terbayang oleh kita? Apakah akan ada perubahan melalui puisi kita di Kompas? Belum tahu. Tetapi dengan membaca puisi di Kompas, kita bisa jadi tahu bahwa realita kehidupan itu seperti ini, dan apapun mungkin akan kita lakukan, ya kira-kira ini. Ternyata indah sekali puisi itu, dalam sekali makna puisi itu, tinggi sekali bahasa puisi itu. Paling itu yang bisa kita katakan. Tapi untuk merubah kondisi, puisi nggak bisa. Jadi puisi itu menurut saya, puisi itu hanya bisa mengobat. Puisi tidak bisa mengubah. Itu realitanya, iya kan? Puisi itu hanya bisa mengobat, saudara. Puisi itu walaupun dia menghujat, tapi dia itu adalah obat. Hujatan itu menurut saya obat. Merubah nggak mungkin, iya kan? Nah, macam mana untuk melakukan perubahan itulah dari elemen-elemen dari pranata-pranata yang di sekeliling puisi itu. Misalnya pemerintah, ya kan? Pemerintah melihat semakin banyak seniman di Riau ini, tapi sarananya nggak ada. Semakin banyak seniman di Riau ini, tapi bukunya bisa dicetak. Semakin banyak seniman ini, tapi sisi ekonominya nggak bagus. Apa yang harus dilakukan? Jadi anggaran untuk cetak buku di sekolah sekian, untuk seniman sekian, untuk penghargaan seni sekian. Jadi orang menjadi tertarik, ya kan? Sekarang saya membaca puisi saya misalnya tentang Hanum, tentang asap. Apakah puisi saya bisa merubah asap, merubah Hanum menjadi hidup? Nggak bisa. Tapi dengan membaca puisi itu, saya bisa jadi terobat. Paling tidak dengan membaca puisi itu, saya menginginkan tidak ada lagi hutan yang terbakar. Kalau tidak ada hutan yang terbakar, tidak ada asap. Kalau tidak ada asap, tak akan mati si Hanum, kan gitu. Jadi dia obat ya, mengubah nggak mungkin. Jadi puisi adalah potret keseharian, potret kejadian, potret sosial, potret realitas sosial, ya kan? Nah,
inilah mungkin yang perlu kita pertahankan. Inilah yang perlu kita bangkitkan. Caranya ya dengan cara-cara seperti ini, dengan dukungan pemerintah, dukungan pengusaha, dukungan perusahaan, dukungan dan lain-lain. Baik, kita Lanjut ke ibu-ibu kita yang di depan ini. silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mia dari UIN Suska Riau. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai puisi. Begini, ya, Bang Jeffrey Almalai yang pernah menjadi juri puisi di Bengkalis. Dan terima kasih. Hobi saya menulis puisi dari jenjang SMP. Cuman begini Bang, yang ingin saya tanyakan, ketika saya membuat puisi saya sukanya mengenai kehidupan masyarakat yang terjadi di masyarakat. Terus ketika saya tunjukkan kepada seseorang yang pakai puisi, dikatakan puisinya kenapa terlalu terlalu isinya ke masyarakat, isinya terlalu menyinggung gitu kan. Jadi ingin saya tanyakan bagaimana itu. Terus bagaimana cara kita mengembangkan puisi tersebut, karena ketika saya menulis setelah di perjalanan saya menjadi malas untuk menulis kembali gitu Pak. Selanjutnya bagaimana sebenarnya dikatakan perspektif yang dikatakan bahwa dia itu seorang penyair. Terima kasih. Silakan Bang Deni. Dan kalau ini tidak dijaga apa namanya itu realitas kebudayaannya, nah, sebentar lagi dia menikah dan jadi ibu rumah tangga. Habis ya, iya deh. Nah, bagaimana dia pernah juara membaca puisi dan juga sudah menulis puisi, ya kan? Kemudian juga sudah memasyarakatkan puisi, ini mungkin bisa diteruskan ya. Nah, mana tahu dapat penghargaan Nobel Sastra ya dari Indonesia, satu-satunya yang pernah meraih Nobel Sastra dari Riau, namanya Pak Mia. Namanya indah. Namanya Mia. Tingkahnya ada keindahannya, ada nilai kebahasaannya, ada juga nilai kesastraannya. Kalau di media itu kan ini puisi ini sudah menjadi bagian dari bisnis juga. Artinya setiap media yang menyediakan halaman untuk puisi, mereka kan menciptakan persaingan, ya kan? Menciptakan persaingan. Begitu banyak seniman di Riau, tapi coba hitung berapa orang yang hanya bisa puisinya dimuat di Riau Post atau di Kompas atau di Indopos. Ini kan persaingan. Artinya apa? Ini memang diciptakan. Jadi dinilailah dari bahasanya, dari kata-katanya, dari estetikanya, dari keindahannya, banyak penilaiannya. Nah, tapi bukan ini masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana kita menjadikan puisi ini sebagai sebuah kebudayaan yang harus tetap kita jaga sampai sekarang. Tampaknya harus kita jaga. Saya pikir itu. Ini harus terus menulis. Dimuat atau tidak di koran, ditolak oleh Bang Jeffrey di koran, itu nggak masalah. Iya kan? Contohnya Emily tadi. Mana pernah ajak saya Emily? Tanya Alam kalau nggak. Baik, kita lihat sejenak, ada pembacaan puisi lagi yang akan kita sampaikan. Kasih yang pertanyaan tadi. Iya. Kawan dari lupa ya. Saya juga melihat ini ada penyair dulu di Surabaya, sangat top, Pak Ahmad Rodi. Ini juga penyair, mungkin nanti dia bisa baca puisi. Bisa, pasti bisa. Saya hadir malam ini baca puisi. Bisa sih baca puisi.